Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Febiola, ini 18110079 dari Prodi S1 Farmasi semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ADR atau Adverse Drug Reaction. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi ADR. ADR merupakan respons suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan yang terjadi pada pengguna obat dengan dosis normal untuk tujuan profilaksis, diagnosis, terapi suatu penyakit, maupun modifikasi fungsi fisiologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian ADR. Yang pertama, penggunaan beberapa obat secara bersama. Yang kedua, usia pasien. Yang ketiga, jenis kelamin pasien. Yang keempat, kondisi penyakit. Yang kelima, ras. Yang keenam, farmakogenetik. Serta yang ketujuh, karakteristik bentuk sediaan obat. Tingkat kejadian dan dampak ADR. Yang pertama, 5,1% adalah ADR yang bersifat serius. Yang kedua, prevalensi. Ini dapat meningkat seiring dengan bertambahnya usia, yaitu mencapai 9,8%. Yang ketiga, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR mendudukan peringkat ke-4 sampai ke-6 sebagai penyebab kematian pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Yang keempat, selain itu, ADR juga menjadi penyebab yang cukup penting sebagai penyebab dirawatnya pasien di rumah sakit. Yang terakhir, sekitar 0,3% sampai 7% dari keseluruhan pasien yang masuk untuk dirawat di rumah sakit adalah disebabkan oleh ADR. Klasifikasi ADR. ADR umumnya diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu ADR tipe A dan ADR tipe B. Ada juga yang mengklasifikasi ADR secara lebih rinci menjadi ADR tipe A, B, C, D, dan E, yaitu ADR tipe A merupakan ADR yang terjadi akibat adanya peningkatan efek farmakologi obat yang terkait dengan dosis obat yang digunakan. ADR tipe B adalah ADR yang berupa reaksi idiosinkrasi yang tidak terkait dengan efek farmakologi obat dan sama sekali tidak terkait dengan dosis. ADR tipe C merupakan efek yang tidak diharapkan akibat penggunaan obat yang terkait dengan penggunaan jangka panjang. ADR tipe D merupakan efek yang tidak diharapkan akibat penggunaan obat yang sifat efeknya tertunda, dalam arti bahwa efek yang tidak diharapkan tersebut terjadi setelah selang waktu yang lama sejak obat digunakan. ADR tipe E merupakan efek yang tidak diharapkan akibat penggunaan obat yang dihentikan secara tiba-tiba. Pencegahan ADR. Upaya pencegahan kejadian ADR dapat berupa: yang pertama, gunakan dosis awal yang terendah yang efektif. Yang kedua, penggantian dengan obat lain yang memiliki profil ADR lebih aman. Yang ketiga, kombinasi dengan obat lain agar tidak terjadi ADR. Yang keempat, lakukan tapering dose atau ADR tipe E. Yang kelima, monitoring ADR. Penanganan ADR. Penanganan ADR dipengaruhi oleh yang pertama, klasifikasi ADR atau diturunkan, dosis atau dihentikan. Yang kedua, manifestasi ADR yang terjadi atau efektivitas penanganan berdasarkan manifestasi ADR yang terjadi. Dan yang terakhir, faktor fisiologis dan patologis pasien atau keamanan pada pasien. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.